Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Pak Guru beserta keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menerima semua ilmu-ilmu atau pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, kemarin kita sudah belajar surat Al-Kautsar ya. Kemarin kita belajar membaca surat Al-Kautsar, juga belajar menulis kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Selanjutnya pada hari ini mari kita sama-sama menghafal kalimat-kalimat di dalam surat Al-Kautsar dan kita belajar makna daripada surat Al-Kautsar. Nah, setelah teman-teman kemarin belajar membaca surat Al-Kautsar dan menulisnya, mari kita hafal kalimat-kalimat yang ada dalam surat Al-Kautsar dengan cara membaca berulang-ulang ya. Kemudian dibaca tanpa melihat teks ya. Nah, jika sudah hafal ayat pertama, baru dilanjut dengan ayat kedua. Sudah hafal ayat kedua, dilanjut dengan ayat yang ketiga ya. Mudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, silahkan diulang-ulang minimal 10 kali ya, agar cepat hafal. Jika sudah hafal, lanjutkan ke ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Diulang sama minimal 10 kali juga. Jika sudah hafal, lanjut ayat ketiga ya. Ulang ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, jika sudah hafal, lanjut pada ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Itu di ayat yang ketiga. Baik anak-anak Pak Guru, kita lanjutkan pada makna Al-Kautsar ya, makna daripada surat Al-Kautsar. Isi atau inti daripada surat Al-Kautsar adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak. Banyak sekali nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita menyebutkannya tidak akan pernah selesai, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat keimanan ya. Nikmat kesehatan, udah berapa tahun kita sehat. Nikmat kebahagiaan ya, merasa senang. Nikmat kepandaian, kecerdasan, bisa berpikir.
nikmat mempunyai orang tua, ya, orang tua yang penyayang, mempunyai banyak sahabat, itu nikmat semuanya ya anak-anak Pak Guru. Nah, karena kalau kita hidup tanpa sahabat, tanpa punya teman, kita akan merasa gelisah, ya, merasa tidak enak. Berarti itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan cahaya matahari tiap hari, menghirup udara setiap hari, itu nikmat. Ya. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dengan cara menjalankan sholat. Sholat adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang di ayat yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara sholat dan berkurban. Nah, ya. Jadi yang kedua, Allah perintahkan syukur dengan cara kita melakukan sholat dan berkurban. Apa yang disebut dengan berkurban? Berkurban adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang jompo. Ya. Nah, ini berkurban juga termasuk merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan rezeki oleh Allah. Nah, orang yang tidak mau bersedekah, maka ia termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur, ya, yakni kenikmatan yang mereka terima akan terputus. Jadi pada ayat yang ketiga, Allah memberikan satu ancaman kepada siapa-siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, maka nikmatnya akan terputus. Jika sehat tetapi tidak sholat, ya, atau kaya tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berkurban, maka kenikmatan kesehatannya atau rezekinya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diambil kembali. Nah, selain itu, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sepintas inti dari makna surat Al-Kautsar. Setiap manusia itu memerlukan bantuan manusia yang lainnya. Maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Ya. Kita hidup memerlukan saudara, memerlukan teman, ya, memerlukan tetangga. Tidak bisa kita hidup sendirian. Oke, anak-anak Pak Guru di rumah, ya, di sekolah punya teman, ya, kita bisa bareng-bareng bersama teman-teman. Di lingkungan juga ada tetangga, ada teman, ya, teman-teman sebaya. Dengan mereka kita saling membantu, ya, dengan teman-teman kita saling membantu, dengan tetangga kita juga saling membantu. Peduli sesama adalah, nah, kita diajarkan untuk peduli, yaitu memperhatikan nasib orang lain. Peduli itu kita memperhatikan atas nasib orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah sesama manusia. Di dunia setiap orang nasibnya berbeda-beda, ya. Yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Kita dengan teman kita juga berbeda. Ada yang kaya, ada juga yang miskin, ada yang senang, ada juga yang sedang susah. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang sehat, ada yang sedang sakit. Nah, itu nasib berbeda-beda. Ketika kita sehat berarti menolong yang sakit. Ketika kita mempunyai kecerdasan, kita pintar, berarti kita membantu teman-teman yang belum pintar. Ketika kita kaya berarti kita harus membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, peduli sesama disebut juga sikap empati. Sekali lagi, peduli terhadap sesama disebut juga sikap empati. Artinya dapat
merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, jika teman kita sakit, nah, maka kita bisa merasakan sakitnya. Jika ada saudara yang susah, kita pun ikut merasakan kesusahannya. Sehingga kalau kita bisa merasakan teman yang sakit, merasakan teman yang kesusahan, kita akan tergerak untuk membantu teman tersebut, ya. Jika kita tidak peduli kepada fakir miskin, maka kita berdosa. Jika kita tidak peduli kepada orang yang membutuhkan, kita akan berdosa. Karena kita tidak memberikan hak mereka. Oleh karena itu, lihatlah di sekeliling kita, adakah tetangga yang memerlukan bantuan, ya? Adakah teman yang harus dibantu, ya? Kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Contoh, peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, ini fakir miskin dan anak yatim adalah orang-orang yang harus dikasihi. Mereka berada dalam hidup yang kekurangan. Agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya, kita bantu. Nah, dengan kita memberikan sedekah kepada mereka, atau memberikan makanan, atau memberikan uang untuk membeli keperluan atau kebutuhan. Mereka juga fakir miskin ini berhak menerima zakat dan juga hewan daging atau hewan kurban pada saat Idul Adha. Nah, yang kedua, peduli kepada teman atau saudara yang sakit. Nah, apabila ada teman kita, ada saudara kita yang sakit, kita tengok, pernahkah teman-teman menengok orang yang sakit? Ya, tentu pernah, ya. Baik itu teman sekolah atau tetangga, ya. Kita menengoknya apabila teman atau tetangga kita ini sakit. Kenapa? Agar dia merasa senang, agar dia bangkit kembali semangat hidupnya, ya. Agar termotivasi untuk sehat kembali dan senang, sehingga akan meringankan rasa sakitnya. Dan jangan lupa ketika menjenguk teman atau tetangga yang sakit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan kesembuhan. Apa doanya? Allahumma antas syafi la syifaan illa syifauka la yughadiru saqoma. Nah, itu anak-anak Pak Guru tentunya udah hafal, ya. Kalau yang belum hafal, ya dihafal silakan. Yang ketiga, peduli kepada tetangga yang terkena musibah. Apabila ada tetangga kita yang terkena musibah atau teman kita yang terkena musibah, ya, musibah ini macam-macam, banyak. Ada yang terkena bencana alam seperti banjir, ada yang terkena bencana alam gunung meletus atau kebakaran dan lain sebagainya. Nah, musibah juga termasuk bisa berupa kematian. Bila ada tetangga atau saudara kita atau teman kita ada yang ditinggal kematian oleh orang-orang yang dicintainya, maka kita ikut bersedih dan kita memberikan perhatian kepada mereka. Dengan cara apa? Kita memberi bantuan, boleh tempat tinggal kalau untuk yang terkena banjir atau yang kebakaran, ya. Membantu kebutuhan sehari-hari semampu kita, atau menyediakan makanan dan pakaian untuk mereka. Apabila ada yang meninggal, kita ikut berbelasungkawa dan bertakziah. Kemudian memberikan nasihat agar sabar dan mendoakan orang yang meninggal agar ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang keempat, peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Nah, ini kita harus punya rasa peduli, empati kepada teman kita yang kesulitan di dalam belajarnya, ya. Karena tidak semua orang mampu dengan cepat menerima pelajaran yang disampaikan. Kita sebagai teman, kalau ada orang yang merasa kesusahan, susah paham, ya, atau belum paham dengan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu gurunya, kita sudah paham, maka bantu teman-teman yang belum paham agar sama-sama dengan kita bisa mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Nah, jadi daya tangkap
seseorang menerima pelajaran itu berbeda-beda. Nah, apabila ada teman yang nilainya kurang memuaskan, apabila kita melihat seperti itu, kita peduli. Bagaimana cara pedulinya? Kita sama-sama memberikan pemahaman, ya, memberikan pelajaran, bukan memberi jawaban, tapi memberikan pemahaman agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diberikan ibu bapak guru. Nah, sikap peduli dapat ditunjukkan dengan membantunya belajar, misalnya membentuk belajar kelompok di rumah. Nah, anak-anak yang sudah paham atau lebih mengerti menjelaskan kembali pelajaran yang disampaikan bapak ibu guru kepada temannya yang belum paham. Demikian materi kali ini. Ya, mudah-mudahan anak bapak guru bisa memahaminya, dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.